Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Inna fil jannati baban yuqalu tahajjud. Sungguh di surga itu ada satu pintu nanti disebut dengan pintu tahajud. Yang hanya masuk ke situ orang-orang yang rajin tahajud. Bahkan dikatakan ainal mutahajjidun, ainal mutahajjidun. Mana ahli tahajud? Mana ahli tahajud? Fa idza dakhaluhu ughliqat. Kalau sudah masuk ahli tahajud ditutup pintunya serapat mungkin. Jadi yang cuma ikut-ikut nonton melihat orang tahajud tidak bisa masuk. Hanya ahli tahajud tidak bisa masuk. Dan dahsyatnya ahli tahajud ini ketika masuk ke dalam surga yang dimaksudkan diberikan tempat spesial oleh Allah langsung di taman surga. Jadi kalau bapak ibu tinggal di komplek kemudian tinggalnya di depan taman, enak tidak? Bagus tidak? Nah ada orang masuk surga tinggalnya di taman surga langsung. Dan keistimewaan yang kedua, dia langsung diperkenankan oleh Allah sebelum masuk ke surganya bisa melihat Allah langsung tanpa hijab. Kita ini selama hidup tak pernah menatap Allah. Hanya yakin iman tapi tak pernah nampak dalam pandangan kita. Maka mustahil ada orang beriman yang tidak merindukan Allah, mustahil. Semakin kuat iman kita, semakin rindu kita berjumpa dengan Allah. Begitu kemudian dihisab, langsung wajahnya berbinar-binar gembira. Padahal belum masuk ke dalam surganya. Ada yang mengatakan sudah di surga, tapi bukan karena masuk surganya, karena berhasil menatap Allah tanpa hijab yang dia rindukan. Turunlah Quran surah ke-75, namanya surah Al-Qiyamah. Sebelum surga itu dimasuki, terjadi kiamat. Saat hisab berlangsung, muncullah keistimewaan itu. Ayat 22 sampai ayat 23. Perhatikan kalimat Al-Qurannya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang pada saat itu wajahnya berbinar-binar gembira. Anak yang wisuda belajar. Ada yang di Unsri, ada yang ke ITB, ada yang ke UI, belajar bertahun-tahun, ingin jadi dokter spesialis, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Begitu di wisuda berbinar wajahnya gembira. Gembira. Ini di hari kiamat ada wajah yang gembira luar biasa, nadhirah, terpancar aura kebahagiaan di wajahnya. Apa yang menyebabkan dia gembira? Padahal dia belum masuk surga. Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Karena dia berhasil menatap wajah Rabbnya tanpa hijab sama sekali. Siapa orang ini? Bahkan hebatnya nanti, di ayat nanti akan disebutkan ahli ini. Orang-orang ini bukan sekedar bisa menatap Allah, tapi semua kebutuhan di surganya langsung diberikan oleh Allah tanpa perantara. Langsung Allah yang memberikan. Apa amalan orang ini? Disebutkanlah langsung di Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Paling kanan pertengahan, dari atas sampai ke tengah. Quran surah 51 ayat 15 sampai 17. Kita batasi dulu sampai 17 dulu. Pelan-pelan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nanti ada orang-orang takwa yang akan tinggal kemudian di taman surga. Apa keindahan taman surga itu? Akhirina ma atahum rabbuhum. Maka mereka akan mengambil semua kenikmatan surga langsung diberikan oleh Allah Rabbnya. Berikan. Lihat, kalimatnya menggunakan Rabb. Rabbuhum. Ketika menatap Allah, kalimatnya menggunakan Rabb. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Rabb. Yang memberikan nikmatnya, Rabb. Bahkan yang paling dahsyat, ada orang-orang yang masuk surga ini, saat di dunia, dia punya kemampuan yang kata manusia terbatas. Kata orang dia tidak berpunya. Tapi orang-orang tidak sadar, dia punya amalan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Kata yang kaya, dia miskin. Kata si miskin ini, yang kaya itu miskin karena dia tidak punya amalan seperti yang pernah saya kerjakan. Jadi dia menyiapkan kekayaannya saat tiba di akhirat. Jadi saat masuk ke Masjid Baitur Rahman, dia jalan, lihat lewat empe-empe Paraden. Karena tak punya untuk yang dibeli, dia bawa sampai ke masjid. Empe-empe Paraden. Masuk masjid, baru mau tahiyatul masjid, meninggal. Loh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah.
begitu masuk ke dalam surga, dimasukkan ke surganya, yang pertama teringat empe-empe Paraden. Ada itu isyaratnya. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha. Begitu masuk ke dalam surga, ya Allah, empe-empe Paraden, celing, persis sama seperti yang dipikirkan. Sama persis. Apakah sama Paradennya? Belum tentu. Sama persis. Jadi bayangkan, semua yang diinginkan di surga baru difikirkan tiba. Ya Allah, sekutang, tling. Jus alpukat, tling. Empe-empe, tling. Yang paling dahsyat, dia punya amalan spesial. Nah, ini amalannya tidak susah. Cuman juga tidak mudah. Karena waktunya cuman malam, bukan di siang. Apa amalannya? Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Amalan pertama orang hebat ini, orang muhsin ini adalah saat di dunia sedikit tidurnya. Bahasa Quran. Sedikit tidur. Tidak ada istilah dalam Al-Quran termasuk hadis orang yang sedikit tidur kecuali menunjukkan orang yang rajin bangun malam. Kalimat bangun malam diidentikan dengan tahajud. Ingat, ini pesan saya, kalau Al-Quran sudah menyampaikan kalimat, jangan ditambah, jangan dikurangi. Begitu ditambah, kalimatnya akan berubah makna. Kata Allah, sedikit tidur. Anda tambahkan sedikit-sedikit tidur, maka maknanya akan bergeser. Dikurangi, hilang maknanya. Kata Allah, sedikit tidur, buang sedikitnya tidur. Paham? Baik, jadi apa amalan yang pertama? Sedikit tidur. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Siapa yang sedikit tidur ini? Ditafsirlah kemudian di Al-Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ayat 81. Paling kiri di pertengahan di mushafnya. Inilah amalannya, apa yang disebut kemudian dengan amalan salat tahajud. Quran surah 17 ayat 79 sampai dengan 81. Kalau Anda ingin masuk lewat pintu ini, maka apa yang harus didawamkan? Catat hadis Muslim nomor hadis 749. Salatul laili masna masna. Fa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Bangunlah kalian di malam hari, tunaikan tahajud. Kata Nabi, kalau ingin tahajud, ini kuncinya. Kalau baru mau memulai, kata Nabi, maka jangan dulu kejar terlampau berat. Kerjakan dulu konsisten. Konsisten 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, jangan lewatkan malam. Walaupun bangun 2 rakaat saja. Kalau khawatir fajar akan tiba, maka segera tunaikan witir 1 rakaat. Jadi kalau Anda kerjakan 11 rakaat, 23 rakaat, tapi malam ini sholat, besok tidak. Besok lagi tidak, besok lagi tidak. Lebih disukai orang yang tiap malam bangun, walaupun cuma 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Kalau Anda kerjakan dengan niat minta masuk pintu tahajud, maka besar kemungkinan insya Allah dikabulkanlah dan masuklah ke dalam pintu tahajud yang dimaksudkan. Jelas sampai sini? Jadi kalau ingin masuk lewat pintu tahajud, silahkan masuk. Mulai sekarang, jangan tinggalkan sebagian malam, walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat, plus witir 1 rakaat. Jadi ketika ada ayat tahajud dalam Al-Quran, misal surah ke-17 ayat ke-79 paling kiri sebelah atas sampai 81-nya, Allah sampaikan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan diantara sebagian malam, gak usah ngambil semuanya. Kata Allah, saya tidak ingin berikan kepadamu semua malam, kamu ambil sebagiannya saja, tunaikan tahajud. Tapi ingat baik-baik ya, Bu, Pak, teman-teman, tahajud itu asalnya dari kata hajada. Aktivitas yang dikerjakan setelah tidur sejenak. Tidur dulu, supaya malam bangunnya segar. Nah, bisa Allah mengatakan, misalnya, fahjad, tahajud, malam bangun. Tapi kenapa ditambah dengan ta dan ada tasydid di ujungnya? Tahajjada. Padahal asal kalimatnya hajada yahjudu. Jadi tahajjada. Di ilmu sharaf, sharaf punya 12 cabang ilmu lagi. Ada tambahan huruf 1, thulathil mazid di harfin. Tambahan 1 huruf. Kalau ditambahkan ta, di antara maknanya sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi kalau Anda ingin bangun malam, itu mesti sungguh-sungguh. Mesti serius.
Harus ada persiapan, ada usaha. Ini menunjukkan amalan ini sekalipun kelihatannya mudah, tapi tidak mudah dikerjakan. Kecuali sungguh-sungguh dalam merencanakannya. Kalau di akhirnya ada tasydid, pakai tasydid dari kata syiddah, ini menunjukkan amalan itu tidak mudah dan butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu orang-orang yang pengen tahajud, bangunnya 3:30, itu pasang alarm bisa dari jam 2, Pak. Pengen sholat 3:30, pasang alarm jam 2, alarmnya sampai 4 kali. Jam 2:15, 2:30, jam 3, 3:15. Untuk sholat jam 3:30, alarm jam 2:15 untuk mematikan alarm yang kedua. Alarm kedua mematikan alarm yang ketiga. Alarm ketiga untuk alarm yang keempat. Baru yang keempat pun masih ngantuk. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Bangun-bangun jam 6. Kelihatannya sedikit. Maka dari itu bagi yang ingin tahajud, silahkan siapkan diri. Anda masuk pintu tahajud ke surga spesial. Dan kalau ingin mulai, jangan membebani diri. Ad-dinu yusrun wala usrun. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Maka naik tangga itu jangan langsung naik tangga ke tangga yang kelima, tangga ke-7. Karena tangga dimulai dari tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka kata Nabi di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, salatul laili matna matna. Kalau pengen salat malam mulai 2 dulu. Kalau sudah nikmat tambah 2 lagi. Itu pun jangan baca yang panjang-panjang dulu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surah 74, surah ke-73 ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang gampang-gampang dulu. Mungkin malam pertama kalau nggak pernah tahajud, malam pertama kul dulu. Rakaat kedua kul lagi. Al-Falaq, An-Nas, kul dengan kul. Witirnya kul lagi. Kul huwallahu ahad. Nggak apa-apa. Kalau sudah terbiasa, besok bangun lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi, tambah 2 lagi. Ada yang 11, ada yang semakin nikmat 23. Di Madinah ada yang sampai 39, ada yang lebih daripada 40. Saking nikmatnya mengejar pintu surga dengan tahajud. Tahukah Anda, kalau tiap malam saking pentingnya tahajud, Nabi bangun, membangunkan Ali bangun, Fatimah bangun, ayo istrinya bangun. Saking inginnya keluarga Nabi itu bertemu dengan Allah, rindunya lepas, masuk lewat pintu tahajud, dibangunkan semuanya. Padahal Nabi ahli surga, Ali ahli surga, Fatimah itu putri surga, Al-Hasan penghuni surga, Al-Husain penghuni surga. Dua-duanya adalah penghuni surga, pemimpin para pemuda. Al-Hasan dan Al-Husain malamnya masih tahajud. Antum siapa? Ibu istri Nabi bukan. Antum menantu Nabi bukan. Cucu Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Sahabat bukan. Tabi'in bukan. Imam juga bukan. Makmum kadang-kadang. Pengen masuk surga lewat pintu tahajud, surga Firdaus. Bangun malam terlewat. Anda siapa? Sehat. Makanya sering disindir oleh Allah. Buka Quran surah ke-73. Al-Muzammil, orang yang berselimut nikmat dalam tidurnya. Al-Mudaththir, orang yang berselimut untuk berlindung dari sesuatu yang menegangkan. Al-Muzammil pakai selimut menikmati malam. Ya ayyuhal muzammil, hai yang sedang berselimut menikmati tidurnya malam. Qumil laila illa qalila. Katanya pengen ke surga, katanya spesial. Ayo bangun malam, kalaupun cuma sedikit. Nisfahu aw yunqus minhu qalila. Ayo ambil pertengahannya, atau kalau nggak kuat ujungnya mendekat ke arah subuh. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau kemudian tambah sedikit, jangan terlampau dekat ke subuh, supaya engkau menikmati bacaannya. Bacalah Quran dengan tartil. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, katanya pengen ke surga. Siang harinya sibuk luar biasa. Sibuk kerja. Ada yang jualan, ada yang menjahit. Ya. Ada yang jual ini, ada yang jual itu, ada yang jual pakaian, ada yang jual, ada yang ngajar, ada yang macam-macam, ada yang ke kantor. Masya Allah, siangnya sibuk kerja, malamnya tidur. Cita-cita masuk surga. Makanya kata Allah, kamu ini aneh. Katanya pengen ke surga, siangnya sibuk kerja, malamnya nikmat tidur. Cita-cita ke surga, bangunlah walaupun cuma 2 rakaat. Siap tahajud? Siap tahajud? Allahu Akbar. Insya Allah, mudah-mudahan di hari kiamat kita dibangkitkan, ada pintu tahajud memanggil kita.